Area yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan energi spiritual ditutupi oleh barisan isolasi Jun Changqiao. Dia tidak mengharapkan tempat lain muncul, dan area itu cukup besar. Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa terus memperluas arai. Setelah bekerja selama setengah hari, dia akhirnya menutupi area baru sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dari luar. Tuan Sekte, Penatua Wei berada di barisan isolasi. Dia melihat cahaya berwarna-warni yang berkumpul di langit dan berkata, seharusnya kurang dari setengah bulan sebelum energi spiritual pulih. Apakah begitu? Jun Changqiao sangat menantikannya. Pemulihan energi spiritual dapat mendorong atribut surga dan bumi tulang besi. Itu juga bisa digunakan untuk menambang urat batu roh. Itu jelas merupakan kesempatan bagi sekte untuk menjadi lebih kuat. Demi keamanan, Penatua Wei menyarankan, Master Sekte, yang terbaik adalah mengatur susunan isolasi di pinggiran untuk menghindari kesalahan dan membiarkan orang lain memata-matai kita. Itu masuk akal. Keesokan harinya, Jun Changqiao menyingsingkan lengan bajunya dan mulai membuat barisan isolasi dalam skala besar. Setelah bekerja selama 2 atau 3 hari, ia menempuh jarak 40 hingga 50 mil. Penatua Wei, Jun Changqiao berkata, seharusnya sudah waktunya, kan? Ini tentang waktu. Penatua Wei berkata, sekarang kita hanya perlu menunggu energi spiritual pulih. Oke, Jun Changqiao akan datang untuk melihat kapanpun dia bebas dan terus mengembangkan seni bela diri dan memahami teknik seni bela diri. Li Qingyang dan yang lainnya juga telah memahami 2 teknik seni bela diri. Meskipun mereka tidak bisa mencapai kesempurnaan, mereka setidaknya bisa melakukannya. Kembali gunung. Di depan tembok gunung, Jun Changqiao berdiri 10 meter jauhnya. Tubuhnya tiba-tiba melepaskan api indah yang menghanguskan, membentuk telapak tangan yang menyala saat dia menerkam. Bang! Dinding gunung tidak bisa menahan pemboman. Itu tidak bisa menahan suhu terik dan energi spiritual nakal. Dalam sekejap, penyok sedalam 5 hingga 6 meter ditebas, dan ujung-ujungnya hangus hitam. Sistem berkata, pukulan tuan rumah setidaknya memiliki kekuatan 600.000 kilogram. Ini dapat dianggap sebagai keberhasilan kecil. Jun Changqiao berkata dengan terkejut, ini hanya keberhasilan kecil, tetapi meningkat sebesar 150.000 kilogram. Bukankah lebih baik bagi Li Santian untuk memahaminya secara ekstrim? Li Santian, sistem menuangkan air dingin padanya, dengan kultivasi tuan rumah dan pemahaman seni bela diri saat ini, pencapaian kecil adalah batasnya. Jika Anda ingin mencapai pencapaian besar, Anda setidaknya harus menjadi raja bela diri. Jun Changqiao berkata, bisakah kamu tidak meredam semangatku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sistem berkata, jika Anda tidak menyukainya, saya akan memberitahu Anda lebih banyak di masa depan. Cek kamu. Jun Changqiao sekali lagi mengambil posisi menggunakan Seven Profound Sunglaw Break. Kemudian, dia memadatkan cahaya merah tua dan meledakkannya, meledakkan lubang bundar besar di dinding gunung. Lubang itu lebih dari 20 meter. Scarlet Heaven's Raging Flame Slash menebas dari atas ke bawah, hanya menghancurkan dinding gunung dalam jangkauan serangan. 7 mendalam Sunglaw Break adalah bentuk dampak. Jika itu cukup kuat, itu secara alami akan menembus lebih dalam. Setelah menguji kekuatannya, Jun Changqiao menemukan masalah. Meskipun kekuatan kedua teknik seni bela diri ini tidak buruk, konsumsi energi spiritual jauh lebih besar daripada tebasan saya. Saya memiliki 1 topan lebih banyak daripada yang lain, tetapi saya hanya dapat menggunakan Seven Profound Sunglaw Break paling banyak 5 atau 6 kali. Scarlet Heaven's Raging Flame Slash bahkan lebih konyol. Itu dapat terus menyimpan energi sampai tidak dapat menyimpan lagi. Meskipun kekuatannya berada di puncaknya, itu masih akan menguras setengah dari tubuh pengguna. Itu sebabnya, sistem berkata, keduanya adalah seni bela diri energi spiritual, tetapi yang maha kuasa misterius yang meningkatkan tebasanku adalah yang benar-benar kuat. Betul sekali, Jun Changqiao sangat setuju. Meskipun level slashku agak rendah, kekuatannya akan meningkat seiring dengan bertambahnya ranah. Selanjutnya, konsumsi energi spiritual sangat rendah. Tanpa seni bela diri tingkat super tinggi, tidak mungkin untuk membuatnya. Scarlet Heaven's Raging Flame Slash dan Seven Profound Sunglaw Break meskipun kuat, mereka masih mengandalkan energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Saya sangat berharap suatu hari saya bisa bertemu dengan Yang Maha Kuasa yang meningkatkan slash saya. Kata Jun Changqiao. Lupakan, sistem berkata, dengan tingkat seni bela diri tuan rumah yang setengah matang, dia akan membakar dupa untuk dapat bertemu Useng. Jangan berharap untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Kau menyerangku lagi. Maaf, itu kebiasaan. Enyahlah. Jun Changqiao memahami teknik seni bela diri,
dan begitu pula para murid. Terutama murid batinia seperti Li Qingyang dan Xiao Ziji. Karena bakat mereka yang tinggi, mereka sudah bisa menggunakannya dengan terampil. Adapun kekuatannya, itu tergantung pada tingkat pemahaman mereka dan kekuatan energi spiritual mereka. Ye Xingchen tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara para murid. Dalam hal pemahaman, Seven Profound Sung Lao Break, dia bahkan lebih kuat dari pemimpin Sekte Jun. Salah satu dari 10 kaisar bela diri agung, dia tidak membual. Namun, karena dia tidak memiliki atribut api, pemahamannya tentang Scarlet Heaven's Raging Flame Slash jauh lebih lemah daripada Jun Changqiao. Beberapa hari kemudian, mirip dengan kesimpulan Penatua Wei, dalam susunan isolasi yang mencakup puluhan mil, aliran cahaya berwarna-warni dilepaskan dalam skala besar dan akhirnya terhubung bersama. Cahaya warna-warni mengalir ke sekeliling, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Pemimpin sekte, Penatua Wei berkata, pemulihan energi spiritual adalah hari ini. Mata Jun Changqiao tiba-tiba terbakar. Cek-cek, Jiang Ya, yang berada di dalam barisan, berkata dengan penuh harap, saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat menyaksikan pemulihan energi spiritual dalam hidup saya. Setelah insiden Life and Death Arena, dia telah memasuki menara pelatihan untuk melanjutkan pelatihannya. Dia baru saja pindah tempat tidur untuk tinggal di dalam. Aliran cahaya berwarna-warni terus meletus dan akhirnya memenuhi lebih dari setengah susunan isolasi. Untungnya, dia telah mendengarkan kata-kata Penatua Wei dan memperluas susunannya terlebih dahulu. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menampung jumlah cahaya ini. Retak-retak-retak. Tiba-tiba, ada suara retak. Di area tengah barisan, di mana tanda-tanda pemulihan energi spiritual muncul untuk pertama kalinya, tanah mulai retak dengan cepat dan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Melihat ke bawah dari langit, retakan membentuk lingkaran yang sepertinya mengandung semacam pola pembatasan. Arai pemulihan energi spiritual, Penatua Wei berkata dengan penuh semangat, ini memang pemulihan energi spiritual. Astaga, astaga, saat dia berbicara, pancaran 7 warna tiba-tiba muncul dari celah di tanah yang seukuran jari. Kemudian, itu terbang keluar seperti penghalang cahaya. Penghalang cahaya terus meluas dan sepertinya bergegas ke langit. Tuan Sekte, Penatua Wei berkata, cepat tingkatkan tinggi barisan. Jun Changqiao sudah lama merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berkomunikasi dengan arai isolasi, dan arai dan garis melintas. Penghalang cahaya tak terlihat yang mengalir ke arah langit dengan kecepatan tercepat. Berapa tinggi itu diperpanjang? Itu lebih dari 10.000 kaki. Jun Changqiao mencoba yang terbaik untuk memperkuat susunan isolasi. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Mengapa cahaya yang mengalir tidak melesat ke langit? Melihat ke atas dari bawah, cahaya yang mengalir bergabung membentuk pola melingkar yang besar. Ini adalah arai pemulihan energi spiritual. Namun, itu tidak diatur oleh Master Arai. Itu dipelihara oleh langit dan bumi. Itu hanya memiliki satu tugas, dan itu adalah untuk membangkitkan energi spiritual agung yang tertidur di bawah tanah. Penatua Wei berkata, arai pemulihan energi spiritual akan bertahan untuk sementara waktu. Master Sekte, Anda harus menstabilkan susunan dan tidak membiarkan fenomena itu terungkap. Jun Changqiao berkata, berapa lama itu akan bertahan? Ini akan memakan waktu setidaknya 7 hari. Apa? Mata Jun Changqiao melebar. Jika itu berlangsung selama 7 hari, aku akan kelelahan sampai mati. Tanda pisah. Ketika surga memberikan tanggung jawab besar kepada seorang pria, dia harus terlebih dahulu menderita kesulitan atas kehendaknya, dan melatih otot dan tulangnya, kata-kata sistem bergema di telinganya. Jun Changqiao berkata dengan tidak sabar, bisakah kamu diam? Sistem berkata, meskipun mempertahankan arai untuk waktu yang lama agak melelahkan, itu juga dapat meredam kekuatan jiwa tuan rumah. Kata-kata ini lebih seperti itu. Pemimpin sekte. Liu Wanxi berkata, buka mulutmu. Pemimpin sekte Jun membuka mulutnya. Liu Wanxi menginjak bangku kecil dan mengangkat sumpitnya untuk mengirim makanan ke mulutnya. Sangat enak, sangat harum. Jun Changqiao memuji, Dudu, keterampilan kuliner Anda telah meningkat pesat. Jika Anda berpartisipasi dalam kompetisi dewa memasak, Anda pasti akan dapat mengambil mahkota. Liu Wanxi berkata dengan terkejut, pemimpin sekte juga telah mendengar tentang kompetisi dewa memasak. Aku akan pergi. Benar-benar ada kompetisi seperti itu. Jun Changqiao berkata, saya telah mendengarnya. Mata Liu Wanxi berbinar, dan berkata, itu adalah puncak seni kuliner di benua bintang jatuh, dan hanya master memasak sejati yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sayang sekali itu akan memakan waktu lama sebelum diadakan.
Selain itu, kamu harus memenangkan kompetisi seni kuliner Yangzhou Barat Daya dan mendapatkan 10 besar untuk mendapatkan tiket masuk ke kompetisi Dewa Memasak. Pemimpin sekte, Liu Wanshi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya dipenuhi dengan kerinduan yang tak ada habisnya saat dia berkata, berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Memasak dan bersaing dengan berbagai ahli memasak telah menjadi impian Dudu sejak dia masih muda. Tentang itu, Jun Changqiao berkata dengan lemah, bisakah kamu mengambil sumpitnya dulu? Liu Wanshi berbalik dan menemukan bahwa sepasang sumpit yang dia pegang menusuk lubang hidung pemimpin sekte. Ah! Dia berteriak panik, pemimpin sekte, maafkan aku, maafkan aku. Ngomong-ngomong soal, mengapa Liu Wanshi mulai memberi makan Jun Changqiao? Karena tangannya menempel pada barisan isolasi, dia berada di ketinggian 10.000 kaki sepanjang hari. Dia harus makan, minum, dan buang air besar di sini. Setelah mengendus dan mengibaskan butiran beras, Jun Changqiao berkata, kapan kompetisi seni kuliner Yangzhou Barat Daya akan dimulai? Masih ada setengah tahun, kata Liu Wanshi. Jun Changqiao berkata, ketika hari itu tiba, aku akan membawamu ke sana. Kamu pasti akan memenuhi syarat untuk turnamen Dewa Memasak. Loli ini pada dasarnya dikirim secara gratis. Setiap hari, dia akan memasak untuknya dan murid-muridnya. Karena dia punya mimpi, sebagai pemimpin sekte, dia harus membantunya mewujudkannya. Bergabunglah dengan klan tulang besi dan ciptakan mimpi bersama. Saat itu, slogan iklan di kota tidak hanya untuk pertunjukan. Betulkah? Liu Wanshi berkata dengan penuh semangat. Jun Changqiao berkata, sungguh. Liu Wanshi sangat senang dan bersemangat. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan ingin menerkam. Berhenti. Jun Changqiao berkata, aku mengendalikan formasi. Liu Wanshi berhenti dan tersenyum cerah. Aku pasti tidak akan mengecewakan Sekte Master dan mendapatkan tiket masuk ke turnamen Dewa Memasak. Tidak cukup hanya mendapatkan tiket. Jun Changqiao berkata, saya adalah murid tulang besi. Bahkan jika saya harus berpartisipasi dalam kompetisi memasak, saya harus menjadi yang pertama. Baik, Liu Wanshi berkata dengan tegas, ambil tempat pertama. Jun Changqiao berkata sambil tersenyum, ini adalah kesepakatan di antara kita. Kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan memasakmu. Jika tangannya tidak berada di penghalang, dia mungkin akan dengan lembut menepuk kepalanya lagi. Ya, ada di sini. Iya, nyaman sekali. Tidak, itu terlalu lemah. Sial, kalian sangat kuat. Apa kalian mencoba meremasku sampai mati? Dalam formasi isolasi, tangan Jun Changqiao masih berada di penghalang. Su Xiaomo, Li Fei, dan Tian Qi sedang memijat punggung dan bahunya. Mendesah, itu bagus untuk memiliki murid. Namun, Master Sekte Jun masih bisa menanggungnya pada awalnya. Setelah hari keempat, dia berdiri kaku dengan lingkaran hitam di sekitar matanya. Dia hanya bisa berdiri dan tidak bisa santai sama sekali. Itu pasti menyiksa. Hari kelima, kelopak mata Jun Changqiao terkulai. Rambutnya berantakan dan dia terlihat sangat menyedihkan. Hari keenam, Jun Changqiao bukan lagi Jun Changqiao dari sebelumnya. Dia lebih seperti tiang kayu tanpa jiwa. Dia bergumam, satu hari lagi. Ini benar-benar tanggung jawab besar dari surga. Pertama-tama harus membuat pikiran seseorang menderita, otot dan tulangnya bekerja keras, kulit dan kulitnya kelaparan, dan tubuhnya menjadi kosong. Jun Changqiao, yang berdiri dalam formasi seperti tiang kayu, mengalami apa artinya runtuh. Akan ada hasil ketika ada usaha. Di bawah dukungannya selama periode waktu ini, formasi pemulihan energi spiritual di dalam formasi sangat mempesona dan tidak dapat dilihat dari luar. Jika Jun Changqiao tidak menutupinya seperti ini, cahaya berwarna-warni yang mengalir muncul, dan itu bisa terlihat jelas dari kota Qingyang. Hari ketujuh, saat Jun Changqiao menahan rasa sakit yang tak tertahankan, pola melingkar simetris yang menggantung di udara dan di tanah mulai berputar dengan gila. Wus! Setelah beberapa saat, dari tanah yang retak, energi unsur yang kaya dan murni menyebar ke arah susunan isolasi. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni di langit meredup dari kecemerlangan awalnya hingga benar-benar menghilang. Penatua Wei berkata, fenomena yang disebabkan oleh pemulihan energi spiritual telah berakhir. Master Sekte, Anda tidak perlu mendukungnya lagi. Celepuk. Begitu dia selesai berbicara, Sekte Master Jun jatuh ke tanah seperti lumpur. Dia berdiri tak bergerak di tempat selama 7 hari. Dia bahkan tidak bisa tidur atau tidur siang. Jika dia tidak mengolah martial Dao, dia akan mati sejak lama. Astaga, tanpa dukungan dari formasi isolasi,
penghalang-penghalang tak terlihat yang membentang puluhan ribu kaki dengan cepat menyusut kembali ke kisaran normalnya. Meskipun anomali langit dan bumi telah berakhir, atribut langit dan bumi yang padat masih menyembur keluar dari celah-celah. Energi spiritual sangat murni, seru Jun Changqiao. Penatua Wei tersenyum dan berkata, itu baru saja pulih. Setelah beberapa saat, itu akan lebih mengejutkan Master Sekte. Apakah begitu? Jun Changqiao menunggu. Penatua Wei berkata, Tuan Sekte, Anda dapat menghapus formasi isolasi dan membiarkan energi spiritual yang dipulihkan menyebar sehingga seluruh gunung tulang besi dapat memperoleh manfaat. Ya, Jun Changqiao menghapus formasi isolasi satu demi satu. Itu seperti yang dikatakan Penatua Wei. 3 hari kemudian, seluruh gunung tulang besi melepaskan energi spiritual tanpa henti. Kepadatan dan kemurniannya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Ini berarti bahwa para murid tulang besi tidak perlu memasuki formasi pengumpulan roh untuk menyerap 10 kali energi spiritual setiap saat. Ini bukanlah akhir, energi spiritual masih dilepaskan tanpa henti. 10 hari kemudian, energi spiritual yang kuat menutupi seluruh gunung tulang besi. Kemurnian telah meningkat 20 kali lipat. Menyerap energi spiritual selama 1 hari setara dengan menyerap energi spiritual selama 20 hari. Ini benar-benar luar biasa. Jun Changqiao berkata dengan penuh semangat. Dia dan muridnya memiliki teknik kultivasi, akar spiritual, dan berbagai sumber seni bela diri. Mereka tidak sebagus para ahli dari benua bintang jatuh karena mereka tidak berkultivasi selama mereka. Sekarang mereka memiliki 20 kali atribut energi spiritual, mereka pasti bisa menerobos lebih cepat dan bahkan menyalip yang lain. Master Sekte Jun sudah mulai berfantasi tentang bagaimana dia dan muridnya dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka di bawah atribut langit dan bumi yang tinggi. Mereka akhirnya akan mencapai puncak dan menikahi seorang wanita cantik. Tuan Sekte, Li Qingyang datang untuk melaporkan, formasi pengumpulan roh juga telah meningkat pesat dengan peningkatan atribut langit dan bumi. Perkiraan awal adalah setidaknya 30 kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah begitu? Jun Changqiao sangat gembira. Ketika dia pergi ke formasi pengumpulan roh, dia menemukan bahwa atribut di dalamnya 20 kali lebih kuat daripada dunia luar. Sistem berkata, formasi pengumpulan roh dasar menggunakan atribut gunung tulang besi untuk memurnikan energi spiritual yang lebih kuat. Sekarang energi spiritual di dunia luar telah meningkat, secara alami akan meningkat juga. Hahaha, Jun Changqiao tertawa keras dengan tangan di pinggul. 30 kali intensitas energi spiritual. Berkultivasi di sini selama sehari setara dengan berkultivasi selama 30 hari. Ini terlalu luar biasa. Ini cukup mengagumkan, sistem berkata, namun, jika menyebar ke dunia luar, itu pasti akan membawa bencana. Setiap kali dia bahagia, dia akan menyerang Jun Changqiao. Menyebalkan sekali. Meskipun sistem suka menuangkan air dingin padanya, apa yang dikatakan kali ini bukan tanpa alasan. 20 kali atribut langit dan bumi berkumpul di Ironborn. Jika tersiar kabar, itu pasti akan menarik perhatian berbagai kekuatan. Karena itu, dia harus memikirkan cara untuk terus menyembunyikannya. Aku masih belum cukup kuat. Jun Changqiao berkata tanpa daya, kalau tidak, mengapa saya takut dikenal oleh orang lain? Seorang pria biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin batu giok adalah kejahatan. Namun, jika kekuatannya sendiri begitu kuat sehingga pihak lain tidak berani memprovokasi mereka, tentu saja, tidak ada yang berani memiliki pikiran jahat. Duduk di ruang kerja, Jun Changqiao mulai memikirkan cara. Benar, dia mendapat ilham dan berkata, tidak bisakah kita mengendalikan energi roh dalam jarak tertentu? Situasi gunung tulang besi saat ini adalah bahwa ada energi roh yang tinggi di mana-mana. Semakin luas jangkauannya, semakin tinggi kemungkinan ditemukan. Jika mereka dikendalikan dengan baik dan hanya ada di tempat tetap, pasti akan sangat mengurangi kemungkinan ditemukan. Lebih-lebih lagi, dengan energi roh yang begitu tinggi, tidak perlu menyebar ke seluruh gunung. Itu sudah cukup untuk tinggal di tempat yang tetap, seperti tempat budidaya atau kebun herbal. Penatua Wei, Jun Changqiao berkata, bagaimana menurutmu? Penatua Wei berpikir sejenak dan berkata, energi roh gunung tulang besi terlalu kuat. Sangat mudah untuk menarik perhatian. Adalah ide yang baik bagi pemimpin sekte untuk memperbaikinya di area tertentu. Sudah diselesaikan kalau begitu. Jun Changqiao mulai sibuk. Dia pertama-tama membuat susunan isolasi di tempat energi roh dilepaskan, kemudian memperluasnya ke sekte, menghubungkan kesusunan pengumpulan roh dan kebun herbal, sehingga keduanya memiliki energi roh yang cukup untuk disuplai. Segera, sebagian besar area gunung tulang besi diisolasi dari energi roh dan secara bertahap kembali normal.
Ada pasokan energi roh tinggi yang tak ada habisnya di sekitar barisan pengumpul roh, dan interiornya masih melepaskan 30 kali intensitas energi roh. Kebun herbal juga menikmati energi semangat yang tinggi, sehingga tanaman obat secara alami akan matang lebih cepat. Tentu saja, Jun Changqiao juga mengitari gua serigala tempat serigala badai tinggal. Mereka dapat menikmati energi semangat yang tinggi, yang juga akan membantu mereka tumbuh dan meningkatkan kekuatan mereka. Setelah 2 hari sibuk bekerja, kecuali untuk area tertentu, gunung tulang besi dan bahkan gunung tulang besi menjadi biasa seperti biasanya. Bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik di sini, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ada tempat di mana energi roh pulih di dekatnya. Selesai. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jun Changqiao memasuki area pengumpulan roh dan berkultivasi selama setengah hari. Merasa bahwa kecepatan menyerap energi spiritual telah meningkat banyak dibandingkan sebelumnya, dia tiba-tiba menyeringai. Dengan intensitas energi spiritual 30 kali lipat, terlepas dari apakah itu dia atau muridnya, mereka akan memiliki modal untuk meningkatkan ranah kultivasi mereka lebih cepat. Namun, dia agak bingung. Area pengumpulan roh dapat meningkatkan energi spiritual 10 kali lipat, dan energi spiritual di luar 20 kali lebih kuat. Bagaimana bisa lebih dari 30 kali? Sistem berkata, batas atas area pengumpulan roh utama adalah 30 kali. Sama seperti talisman peningkatan kekuatan tingkat pemula yang dijual di toko, sepertinya itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 5 kali lipat, tapi sebenarnya ada batas atas. Jika itu masalahnya, Jun Changqiao berkata, jika Anda menginginkan lebih banyak energi spiritual, Anda harus menggunakan area pengumpulan roh yang lebih maju. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan formasi 32 mistik. Dia tidak melihat bab kelas pemula, tetapi membalik ke bab kelas menengah. Benar saja, dia menemukan area pengumpulan roh kelas menengah. Menurut pengantar, itu bisa memadatkan energi spiritual 30 kali lebih kuat dari dunia luar. Bukankah 20 tanda kali 30.600 kali? Tuan rumah, kamu terlalu banyak berpikir. Sistem berkata, area pengumpulan roh semacam ini diubah berdasarkan energi spiritual biasa. Setelah energi spiritual gunung tulang besi meningkat, itu pasti tidak dapat ditumpuk dengan perkalian. Jun Changqiao mengabaikannya dan mencoba mempelajari area pengumpulan roh kelas menengah. Pada akhirnya, dia pusing. Dia menyimpan formasi 32 mistik kembali ke cincin interspatial, menggosok pelipisnya, dan berkata, saya hanya master area utama sekarang, jadi saya tidak bisa mengatur area kelas menengah. Sistem berkata, puaslah dengan apa yang Anda miliki. Itu benar, dari 10 kali sebelumnya menjadi 30 kali, apa yang membuatnya tidak puas? Setelah Jun Changqiao memikirkannya, suasana hatinya segera menjadi jauh lebih baik. Peningkatan energi spiritual dalam area pengumpulan roh membawa manfaat besar bagi para murid, dan mereka semua memasukinya untuk berkultivasi. Di masa lalu, 1 hari kultivasi akan menunggu 10 hari untuk dunia luar. Sekarang, 1 hari kultivasi akan menunggu 30 hari untuk dunia luar. Oleh karena itu, murid bela diri tingkat rendah berkultivasi di dalam selama 1 atau 2 hari, dan mereka semua memiliki terobosan. Jun Changqiao juga berkultivasi dengan serius di dalam selama 1 hari penuh. Menurut tingkat konvergensi energi spiritual di inti spiritual, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memasuki kelas 6 Wuzong setelah meminum pil pengumpul roh kekuatan tinggi. Sangat bagus. Sistem berkata, pada kecepatan ini, bahkan jenius top dari benua bintang jatuh mungkin tidak dapat naik 1 tingkat dalam sebulan dengan mengandalkan batu roh setiap hari. Oh benar, masih ada batu roh. Jun Changqiao buru-buru menemukan tetua Wei dan berkata, energi spiritual juga telah pulih. Vena batu roh seharusnya bisa ditambang, kan? Ya, kata Penatua Wei. Jun Changqiao senang dan berkata, di mana milikku? Penatua Wei berkata, di mana energi spiritual yang agung muncul, pasti ada urat batu roh di bawahnya. Master Sekte dapat menggalinya. Jun Changqiao tidak ragu-ragu dan buru-buru menghubungi Li Qingyang dan yang lainnya. Dia mengambil pik dan sekop ke tempat energi spiritual pulih dan mulai menggali. Kali ini, mereka tidak menggali 3 kaki ke dalam tanah. Sebaliknya, mereka menggali lebih dari 500 meter dan hampir menggali air bawah tanah sebelum mereka menyentuh batu yang keras. Jun Changqiao memerintahkan para murid untuk terus menggali di sepanjang daerah sekitarnya. Mereka menggali lubang yang dalam, dan potongan batu giok sebening kristal seukuran kepalan tangan muncul di tanah. Ini adalah batu roh. Selain itu, mereka diasuh oleh surga dan bumi. Tuan Sekte, melihat ribuan batu roh yang tertanam di lapisan tanah yang membutakan mata paduan titanium,
Jiang Ya berkata dengan tatapan membara, kami hanya menggali sepotong kecil dan sudah ada begitu banyak. Kami akan pergi untuk menjadi kaya. Jun Changqiao berkata, kamu adalah Raja Bela Diri. Tidak bisakah kamu tenang? Justru karena dia adalah Raja Bela Diri, dia sangat memahami pentingnya batu roh sehingga dia sangat bersemangat. Penatua Wei berkata, Master Sekte, Anda harus berhati-hati saat menambang batu roh. Jika batu itu pecah, semua energi spiritual di dalamnya akan hilang. Apakah kalian semua mendengar itu? Jun Changqiao berkata, saat menambang, kamu harus berhati-hati. Siapapun yang melanggarnya tidak akan bisa makan selama 2 hari. Ya, semua murid berteriak serempak. Su Xiaomo mengambil kapak kecil dan mulai menggali lapisan tanah terlebih dahulu. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja mengetuk batu roh. Energi spiritual di dalam mengalir melalui celah dan langsung terbang keluar, membentuk awan kabut yang samar. Ini sudah berakhir. Su Xiaomo pingsan di dalam. Aku tidak akan bisa makan selama 2 hari. Penatua Wei buru-buru berkata, cepat dan serap energi spiritual sebelum benar-benar hilang. Serap sebanyak yang Anda bisa. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya sudah pergi dan bergabung menjadi awan energi spiritual. Mereka membuka mulut mereka dan menarik dan menghembuskan napas. Apa yang membuat Penatua Wei runtuh adalah bahwa Jiang Ya juga bergabung, bernapas masuk dan keluar dengan sekelompok murid. Raja Bela Diri ini benar-benar tidak berguna. Tuan Sekte. Penatua Wei hendak berbicara ketika dia menyadari bahwa Jun Changqiao, yang berdiri di sampingnya, telah menghilang. Dia secara naluriah menoleh dan melihat bahwa Master Sekte juga berdiri di awan kabut, bernapas masuk dan keluar bersama para murid. Di lubang yang dalam, Master Sekte, para tetua, dan para murid menarik dan mengembuskan napas pada saat yang bersamaan. Adegan itu sangat canggung. Roh Qi yang terkandung dalam batu roh alami sangat luar biasa. Jun Changqiao dan yang lainnya dapat merasakan bahwa Qi roh yang mereka serap bahkan lebih kuat daripada memakan pil pengumpul Qi berkualitas tinggi. Dan ini hanya roh Qi dalam prosesnya. Jika mereka mengambil roh Qi yang lengkap dan menyerapnya dengan serius, itu pasti akan lebih memuaskan. Menggali, menggali, menggali. Petik 2. Jun Changqiao buru-buru mendesak. Dia ingin mengosongkan seluruh tambang batu roh dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Li Qingyang dan yang lainnya dengan hati-hati menggali. Adapun Su Xiaomo, dia pasti akan diberi kekurangan dan tidak akan bisa makan selama 2 hari. Faktanya, tidak masalah untuk tidak makan selama beberapa hari setelah menjadi Master Bela Diri. Namun, tidak bisa makan makanan Liu Wanshi pasti sangat menyakitkan. Dengan sistem hukuman seperti itu, semua orang ekstra hati-hati saat menggali. Matahari terbenam di barat, Li Qingyang dan yang lainnya tertutup lumpur saat mereka menggali lubang yang dalam. Tampaknya menjadi murid tulang besi, mereka tidak hanya harus berkultivasi seni bela diri, tetapi mereka juga harus mengambil berbagai pekerjaan, seperti menambang sekarang. Keranjang batu roh alami ditempatkan di rumput. Setidaknya ada 5.000 dari mereka. Setelah Jun Changqiao menghitungnya, dia melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam space ring. Dia hanya memberikan 1 batu roh untuk setiap murid yang berpartisipasi dalam penambangan. Sisanya akan diakumulasikan. Jenis sumber daya marsial Dao yang terkondensasi secara alami ini terbatas pada setiap penggunaan. Itu tidak dapat diproduksi secara massal seperti pil, sehingga harus dipertimbangkan dan direncanakan dengan cermat. Malam datang. Jun Changqiao duduk di formasi pengumpulan roh, memegang batu roh yang baru dipanen di tangannya. Roh Qi yang agung dipandu oleh pikirannya dan berubah menjadi aliran cahaya murni, memasuki tubuhnya melalui mulut dan hidungnya. Batu roh yang terbentuk secara alami memiliki ukuran yang mirip dengan yang ada di pasaran, tetapi roh Qi yang dikandungnya cukup besar. Dalam 1 malam, Jun Changqiao telah menyerap 10 batu roh. Dia menghela napas dan bergumam, kalau begini terus, aku bisa masuk peringkat 6 dari peringkat 5 dalam 2 hingga 3 hari jika aku terus menyerap dan mengolah siang dan malam. Butuh sebulan sebelumnya, tetapi sekarang hanya butuh 2 hingga 3 hari. Kecepatannya sangat jelas. Tentu saja, berdasarkan asupan harian 20 batu roh, biayanya 50-60 batu roh dalam 2-3 hari. Jika itu adalah batu roh yang disempurnakan secara artifisial, itu pasti akan menelan biaya ratusan batu roh. Orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Sistem berkata, batu roh-roh memang alami. Dalam hal roh Qi dan kemurnian, mereka lebih unggul daripada batu roh buatan manusia. Simposium Seni Bela Diri Hua. Jun Chang tersenyum dan berkata,
Saya harap saya bisa naik dari peringkat kelima ke peringkat ketujuh selama waktu ini. Selanjutnya, dia memerintahkan murid-muridnya untuk terus menambang batu roh sambil memusatkan seluruh energinya pada kultivasi. Jika dia dipandang rendah oleh berbagai sekte di simposium seni bela diri Huasan, dia akan berada dalam masalah besar. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. 3 hari kemudian, Jun Changqiao berhasil naik dari peringkat kelima ke peringkat keenam Martial Ancestor Realm. Ini benar-benar cepat. Karena tidak ada array pengumpulan roh efisiensi tinggi atau pil pengumpulan roh efisiensi tinggi. Karena itu, View. Setelah berkultivasi sebentar, dia membuka matanya dan menghembuskan napas. Dibutuhkan setidaknya 6 hari untuk memasuki peringkat 7 dari peringkat 6. Ini 2 kali lipat. Namun, dia bisa berangkat ke Gunung Hua untuk berpartisipasi dalam simposium seni bela diri. Lanjutkan. Jun Changqiao mengeluarkan batu roh dan pil roh untuk berkultivasi lagi. Kecuali 1 kali makan sehari, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di arai pengumpulan roh. Dalam 3 hari terakhir, dia telah menyerap lebih dari 60 batu roh. Mereka telah kehilangan ki roh mereka dan berserakan seperti batu. Li Qingyang dan yang lainnya terus menambang batu roh di tambang. Mereka bisa menggali sekitar 5.000 batu roh sehari. Meskipun mereka ingin menggunakannya untuk kultivasi, mereka tetap menyerahkannya dengan patuh. Tidak ada yang akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Pemimpin sekte sangat baik padanya. Dia memberinya semua jenis sumber daya dan teknik seni bela diri. Jika dia menyentuh batu roh karena keinginan pribadinya, dia tidak akan menjadi murid sekte tulang besi. Dia harus mengatakan, sekte yang diurus pemimpin sekte Jun memiliki suasana yang sangat baik. Jika itu sekte lain, beberapa murid akan mampu menahan godaan dari begitu banyak batu roh. Mereka akan memilih untuk diam-diam mengambil beberapa dan memasukkannya ke dalam saku mereka. Tidak diketahui seberapa besar tambang itu dan berapa banyak batu roh yang ada. Para murid sekte tulang besi mendengarkan perintah pemimpin sekte dan secara aktif menggali setiap hari. 6 hari kemudian, Jun Changqiao memasuki peringkat 7 Wuzong dari peringkat 6. Dalam 9 hari, dia telah menyerap total 180 batu roh. Batu roh buatan di pasaran masing-masing 10.000 tael. Batu roh murni dalam jumlah besar semacam ini dapat dijual masing-masing setidaknya 2 hingga 300.000 tael. Bahkan jika aku bisa menggunakan 1.800 batu roh buatan untuk membantuku mencapai peringkat 7, aku tidak akan bisa melakukannya dengan begitu cepat. Jun Changqiao bergumam. Sistem berkata, oleh karena itu, pemulihan spirit Qi adalah peluang besar bagi tuan rumah dan sekte. Qi roh tinggi, batu roh tinggi. Untuk seorang penggarap bela diri, itu adalah manfaat besar. Jun Changqiao memiliki arai pengumpulan roh dan pil roh yang tinggi. Di bawah kombinasi beberapa faktor, akan mudah baginya untuk menerobos dengan cepat. Peluang, kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Meskipun batu roh kuat, akan ada saatnya tambang akan dikosongkan. Petik 2. Jun Changqiao bergumam, oleh karena itu, distribusi yang masuk akal sangat penting. Jika batu roh bisa habis-habisnya, dia pasti akan membiarkan para murid menerima jumlah yang tetap setiap bulan, seperti pil. Tapi sekarang, dia harus merencanakan dengan hati-hati. Pikiran awal, murid sekte dalam akan menerima jumlah tetap setiap bulan. Murid sekte luar juga bisa menerima jumlah yang tetap, tapi itu tidak akan terlalu banyak. Setelah periode pengujian, itu dapat ditambahkan sebagai hadiah untuk membuat mereka lebih fokus pada kultivasi. Ada juga misi sekte. Jika para murid menyelesaikan sejumlah misi atau memperoleh sejumlah poin kontribusi, mereka akan diberi imbalan yang sesuai. Pendeknya, para murid memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu roh. Namun, mereka harus mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mendapatkannya. Mereka tidak bisa diberikan seperti yang mereka inginkan. Tentu saja, masih ada banyak batu roh di tambang. Pemimpin sekte Jun mulai membiarkan para murid masuk secara berkelompok untuk menggali, alih-alih selalu membiarkan sekelompok orang menjadi penambang. Meskipun para murid tidak akan menyentuh biji karena keserakahan, mereka masih membuat aturan bahwa siapapun yang mengambil batu roh tanpa izin akan dikeluarkan dari sekte. Adapun mereka yang menghancurkan batu roh selama proses penambangan, mereka akan terus kelaparan selama 2 hari dan menyaksikan semua orang makan masakan Liu Wanshi di kafetaria. Hukuman ini menyebabkan para murid melolong di dalam hati mereka. Beberapa orang bahkan rela dipukuli dengan kejam dan tidak mau ketinggalan masakan Liu Wanshi. Pemimpin sekte,
Di aula utama, Jiang Ya berkata dengan serius, saya adalah penatua tulang besi. Saya seharusnya dapat menerima sejumlah batu roh setiap bulan, kan? Tentu saja. Berapa banyak yang bisa kamu terima? 5. Jiang Ya terkejut sesaat dan kemudian menangis. Para murid sekte dalam dapat menerima 20 batu roh setiap bulan. Sebagai penatua, bagaimana saya bisa hanya menerima 5? Jun Changqiao berkata dengan tenang, 5 batu roh adalah gaji pokok. Gaji pokok. Jiang Ya bingung. Jun Changqiao berkata, ada banyak murid di sekte luar yang membutuhkan seseorang untuk mengajari mereka. Sebagai penatua, jangan hanya fokus pada kultivasi. Ketika Anda tidak ada hubungannya, ajari mereka seni bela diri. Sudut mulut Jiang Ya berkedut. Jun Changqiao berkata lagi, saya telah membangun kelas hutang. Anda akan mengajari mereka sesekali. Pada akhir bulan, Anda akan menerima sejumlah batu roh sesuai dengan kemajuan murid sekte luar. Jiang Ya menepuk dadanya dan berkata, mengajar sekelompok murid pembukaan meridian dan bela diri, aku masih kompeten. Kata-kata ini agak terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Sedikit yang mereka tahu bahwa ketika ahli Raja Bela Diri ini menghadapi Sang Guan Sinyao, yang ingin menyelesaikan masalah ini, dia merangkak keluar dari kelas Wu Tang dengan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Ya Dewa, selamatkan aku. Tanda pisah. PS, saya mungkin bisa update 3 kali hari ini. Saya telah menulis lebih dari 4 kali dan otak saya terasa mati rasa. Juga, terima kasih kepada para pembaca yang memilih saya. Suara rekomendasi Iron Bond pecah 10.000 pada hari Kamis. Ini merupakan rekor baru yang belum pernah dipecahkan sebelumnya. Melihat situasinya, tidak ada harapan untuk memecahkan 20.000 dalam seminggu. Oleh karena itu, saya tidak akan berjanji untuk memecahkan 20.000 suara dan meledak dengan bab-bab baru karena Anda semua akan merasa tidak enak untuk saya. Selama 9 hari ketika pemimpin Sekte Jun berkultivasi dengan sepenuh hati, dia tidak hanya mendapatkan batu roh alami, tetapi dia juga mendapatkan kumpulan ramuan obat baru. Dengan infus 20 kali energi spiritual, ramuan obat yang baru disempurnakan memiliki energi spiritual yang menakutkan. Jun Changqiao menyempurnakan semuanya menjadi pil pengumpul Qi. Setelah mengambil satu, dia menyadari bahwa itu setidaknya 20 kali lebih efektif daripada pil pengumpul Qi biasa. Di masa lalu, Tetua Wei hanya bisa mengolah ramuan obat hingga 15 kali lipat energi spiritual karena lingkungan yang terbatas. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao pasti akan puas selama itu bisa mempercepat kultivasinya. Pemimpin Sekte, Penatua Wei berkata, tembolok ramuan obat ini mendapat manfaat dari pertumbuhan mereka, jadi energi spiritual mereka belum mencapai puncaknya. Kelompok berikutnya hanya akan lebih kuat. Peppa the Wild Boar juga berkontribusi pada energi spiritual yang tinggi dari ramuan obat baru. Selama periode ini, ia rajin memelihara tanah kebun herbal dengan atribut tanahnya setiap hari. Tidak hanya menutupi seluruh area, tetapi juga meluas keluar. Ketika jumlah murid meningkat dan wilayah mereka meningkat, mereka pasti akan membutuhkan lebih banyak sumber daya seni bela diri. Penatua Wei secara alami harus memperluas skala kebun herbal. Rencana awal, pertama, itu akan meningkat dari 10 mu menjadi 100 mu. Murid-murid balai pengobatan, seperti Sun Bukong dan yang lainnya, juga telah menjadi ahli pengobatan di bawah bimbingan Penatua Wei. Seperti kata pepatah, guru yang hebat menghasilkan murid yang hebat. Meskipun mereka belum disertifikasi, kemampuan mereka untuk mengolah tanaman obat jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan master kedokteran. Jun Changqiao berkata, saya harus menyusahkan Penatua Wei untuk menanam lebih banyak tanaman herbal guna menyediakan lebih banyak sumber daya budidaya untuk tulang besi. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 50 batu roh alami dan berkata, ini adalah gaji bulanan Penatua Wei. Murid sekte dalam hanya bisa mendapatkan paling banyak 20. Dia langsung memberikan 50 dari mereka dan bahkan memberikannya kepada mereka secara pribadi. Dapat dilihat bahwa dia sangat menghormati dan menghargai mereka. Selama periode ini, sumber daya seni bela diri yang dikonsumsi para murid adalah semua ramuan obat yang disempurnakan oleh Penatua Wei. Jun Changqiao bisa memperlakukan siapapun dengan buruk, tetapi dia tidak akan pernah memperlakukan Tetua Wei dengan buruk. Bisa dikatakan begitu. Apakah sekte bisa menjadi lebih kuat atau tidak tergantung pada ahli penyendiri ini? Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika saya menyerap batu roh, mereka akan menghilang seiring waktu. Serahkan posisi pemimpin sekte kepada kelompok anak-anak dengan mimpi. Kata-kata, anak-anak, mengungkapkan perubahan hidup dan ketidakberdayaan seorang lelaki tua. Setiap orang memiliki waktu ketika mereka masih muda, dan Penatua Wei tidak terkecuali.
Hanya saja dia telah mengalami begitu banyak dan secara bertahap menjadi tua. Mimpi yang pernah dia pertahankan hanya bisa digunakan sebagai kenangan. Penatua Wei, Jun Chang berkata sambil tersenyum, saya akan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit Anda dan memulihkan sikap Anda sebagai kaisar bela diri. Kemudian Anda akan mengikuti kami anak muda dan berjuang untuk impian Anda. Saya harap hari itu akan datang, kata Penatua Wei sambil tersenyum. Penyakitnya dianggap sebagai penyakit langka dan tidak dapat disembuhkan, dan kemungkinan sembuhnya adalah nol. Namun, karena dia adalah anggota dari fraksi tulang besi, dia secara alami akan mempertaruhkan tulang lamanya untuk membantu mereka melangkah lebih jauh dan terbang lebih tinggi. Sekte tulang besi beroperasi seperti biasa, dengan penambangan batu roh dan para murid berkultivasi. Jun Changqiao berhenti berkultivasi dan mulai memikirkan simposium seni bela diri yang akan datang di Gunung Hua. Untuk acara besar seperti itu, wajar jika sekelompok orang hadir, kata Li Luoqiu. Kamu benar, Jun Changqiao berkata, pergi beritahu Penatua Jiang. Katakan padanya untuk bersiap-siap dan ikuti aku ke Gunung Hua. Li Luoqiu tidak perlu memberitahunya. Jiang Ya berjalan ke aula utama dengan wajah patah. Begitu dia duduk, dia memeluk kepalanya dan berkata dengan panik, pemimpin sekte, murid bernama Sangguan Sinyao itu terlalu menakutkan. Hari ini adalah pertama kalinya dia mengadakan kelas Wu Tang sebagai penatua. Awalnya cukup damai, para murid mendengarkan dengan penuh minat. Beberapa dari mereka bahkan tampak tercerahkan. Tetapi ketika kelas akan segera berakhir, Sangguan Sinyao berdiri dan bertanya tentang seni bela diri. Dia cukup perhatian. Petik 1. Penatua Jiang sangat mengagumi murid perempuan ini, jadi dia menjawab pertanyaannya dengan hati-hati. Pada akhirnya, itu adalah tragedi. Pertanyaan Sangguan Sinyao datang satu demi satu. Penatua Jiang sakit kepala. Ketika dia dengan sabar menjawab pertanyaan satu persatu dan bangkit untuk meninggalkan kelas Wu Tang, dia tiba-tiba memiliki perasaan, siapa aku? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Petik 2. Jun Changqiao menatapnya dengan simpati. Dia juga dihancurkan oleh pertanyaan Sangguan Sinyao. Namun, dia dengan cepat kembali ke topik. Ikuti aku ke Gunung Hua besok untuk berpartisipasi dalam diskusi Sekte Dao. Tentu, kata Jiang Ya. Dia telah berkultivasi di sekte untuk waktu yang lama. Selain menunjukkan keahliannya di Live and Death Arena, dia jarang menunjukkan wajahnya. Aku satu-satunya penatua di Iron Bond sekarang. Setidaknya saya harus memberikan lebih banyak waktu layar. Saya tidak bisa membiarkan para murid mengambil semua waktu layar. Jun Changqiao berpikir sejenak dan memutuskan untuk membawa Lu Qianqian, Li Qingyang, Xiao Ziji, Ye Xingchen, dan Zhou Hong. Adapun murid-murid lainnya, mereka terus berkultivasi di sekte. Sesepuh dan murid inti, tulang besi dapat dianggap telah mengirim semua elit ke Gunung Hua untuk berpartisipasi dalam diskusi Sekte Dao. Hari berikutnya, Liu Wanxi menyiapkan makanan mewah untuk pemimpin sekte dan yang lainnya. Setelah makan, mereka menuju ke selatan di bawah sambutan hangat dari para murid. Jarak antara Gunung Hua dan Gunung Tulang Besi lebih jauh dari kota Longyang. Namun, dengan binatang tipe angin, tidak masalah untuk bepergian dengan cepat. Pemimpin sekte, dalam perjalanan, Li Qingyang berkata, serigala badai ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Binatang buas menyerap atribut langit dan bumi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Ada 20 kali lebih banyak energi spiritual di pegunungan, jadi secara alami, mereka akan menjadi lebih kuat. Jiang Ya memaksa dirinya untuk ikut bermain. Kalimat ini menginspirasi Jun Changqiao. Dia berpikir dalam hati, jika saya punya waktu, saya bisa menangkap lebih banyak binatang buas dan membesarkan mereka di pegunungan. Pertama, saya bisa secara teratur mendapatkan daging binatang dan inti kristal. Orang lain memelihara hewan, seperti sapi, domba, ayam, dan bebek. Orang ini berencana untuk memelihara binatang di pegunungan. Ide ini sedikit menakutkan. Mereka baru saja mendaki beberapa gunung dan menyeberangi beberapa sungai. Mengapa ada begitu banyak jalan yang terjal? Pergilah ke neraka, gunung lebih berbahaya dan air lebih jahat. Mereka telah mengalami kesulitan dan menderita kesulitan, tetapi jalan menuju surga luas dan lebar. Ini adalah lagu pembuka dalam sequel Journey to the West. Itu bisa digunakan untuk menggambarkan kesulitan pemimpin sekte Jun dan kelompok murid. Tentu saja, mereka tidak menemukan monster di jalan. Sebaliknya, mereka bertemu bandit. Setiap orang duduk di atas batu besar. Jun Changqiao, yang sedang makan tusuk sate, berkata tanpa berkata-kata. Mereka bahkan tidak mengatakan dialog mereka dan keluar untuk merampok.
Ini tidak sesuai dengan aturan dunia bawah. Di sekelilingnya, 70 hingga 80 bandit yang tampak garang dengan pedang dan pedang mengelilinginya dan murid-muridnya. Aturan dunia bawah. Pemimpin bandit itu terkejut dan berkata, mungkinkah kita berada dalam profesi yang sama? Jun Changqiao membuang tusuk sate, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan keras, bumi mengguncang gunung, aliran gunung adalah keindahan abadi. Pemimpin bandit, anggota bandit, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berdiri dan berteriak, pintunya menghadap ke laut, sungai Sanhe mengalir selama 10.000 tahun. Pemimpin bandit segera mengerti, ini jelas merupakan sinyal rahasia di dunia bawah. Namun, dia telah berada di dunia bawah begitu lama, dan dia hanya mendengar sinyal rahasia Raja Surgawi yang menutupi harimau bumi dan pagoda yang menekan iblis sungai. Dia belum pernah mendengar tentang aliran gunung yang keindahannya abadi. Wosh! Pada saat ini, cahaya dingin melintas di depan matanya. Ye Xingchen memegang pedang di tangan kirinya dan memakan tusuk sate dengan tangan satunya. Dia berkata dengan dingin, sampah, kamu harus mati dan kembali ke tempat pembuangan sampah. Celepuk, kaki pemimpin bandit itu menjadi lunak, dan dia segera berlutut di tanah. Tanda pedang muncul di lehernya. Bos, para bandit berseru serempak. Petik 2. Mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka dengan marah, dan kemudian, sebelum mereka bisa bergerak, mereka melihat bayangan pedang tebal meledak ke arah mereka. Dentang, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya menyarungkan pedang mereka. Ketika pedang Qi menghilang, 80 bandit di sekitar mereka semua jatuh ke tanah dan mati. Jun Changqiao menatap gunung di kejauhan dan bergumam, ayo pergi ke sarang bandit dan merampok mereka. Ada sebuah gunung di daerah tempat Jun Changqiao berada. Itu disebut Lingshan. Ada desa Lingshan di gunung. Ada sekitar 300 hingga 500 bandit berkumpul di sana. Mereka membunuh dan merampok orang sepanjang tahun. Banyak orang yang tidak bersalah telah mati di bawah pedang mereka. Dosa yang dilakukan oleh surga dapat diampuni, tetapi dosa yang dilakukan oleh diri sendiri tidak dapat diampuni. Pepatah ini sama sekali tidak salah. Pada saat ini, setiap bandit di desa yang berlumuran darah tergeletak mati di tanah. Darah segar yang mengalir keluar berbau busuk. Celepuk, pemimpin desa Lingshan berlutut di tanah. Matanya dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan. Begitu banyak anak buahnya yang terbunuh dalam waktu yang begitu singkat. Tembakan besar macam apa yang disinggung oleh kepala kedua terkutuk itu ketika dia turun gunung untuk merampok orang. Dia tidak menyinggung setiap tembakan besar. Dia hanya menyinggung Iron Bone dan Jun Changqiao. Teman, pemimpin desa Lingshan memohon dengan suara gemetar, tolong selamatkan hidupku yang tidak berharga. Dia tidak ingin mati, dia ingin hidup, meluangkan. Jun Changqiao, yang berdiri di depannya, menunjuk ke kanan dan berkata, tanyakan kepada mereka apakah mereka setuju. Ada banyak mayat yang telah mati belum lama ini. Dilihat dari pakaian mereka, ada rakyat jelata, pengusaha, turis, dan banyak anak-anak. Ada banyak luka di tubuh mereka. Jelas bahwa mereka telah disiksa sebelum mereka meninggal. Mayat wanita yang sedikit lebih cantik tidak berpakaian dengan benar. Mereka pasti telah ketika mereka masih hidup. Teman, mereka semua sudah mati. Bagaimana aku bertanya, kata pemimpin desa Lingshan. Tanya mereka di akhirat. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Lu Qianqian mengayunkan pedangnya dan memenggal pemimpin desa Lingshan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu mudah untuk membunuh seseorang yang lebih buruk dari binatang. Dia membuat pernyataan serius lagi. Pemimpin sekte kami Jun bukan orang baik, tapi dia juga bukan orang jahat. Ketika dia bertemu dengan kelompok bandit yang tidak berperasaan, dia akan membunuh mereka semua. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Anda bisa mengatakan bahwa dia menyingkirkan kejahatan untuk orang-orang. Tetapi faktanya, Li Qingyang melaporkan, pemimpin sekte, kami telah menemukan perbendaharaan. Jun Changqiao bertanya, berapa harganya? Tidak buruk. Dia memusnahkan kelompok bandit ini karena dia tidak tahan dengan betapa tidak manusiawinya mereka. Motifnya yang sebenarnya adalah untuk merampok mereka. Li Qingyang berkata, 50.000 tael emas, 3 juta tael uang kertas, dan berbagai bahan. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, apakah ada bandit dalam perjalanan ke Gunung Hua? Jika ada, kami akan memilih jalan itu. Petik 2. Ini adalah perampokan. Dia kecanduan itu. Pemimpin sekte. Li Qingyang menyerahkan gulungan kulit domba dan berkata, saya menemukan peta harta karun di perbendaharaan.
Peta harta karun. Jun Changqiao mengambilnya dan membukanya. Ada topografi rumit yang diukir di atasnya. Ini jelas sebuah peta. Di tengah peta, ada palang merah yang mencolok sebagai tanda. Di sudut kanan bawah peta, ada garis kecil kata-kata. Isinya adalah, apakah Anda menginginkan harta saya? Jika Anda menginginkannya, maka datanglah ke sini dan carilah. Jadi F. King langsung. Jun Changqiao dengan santai memasukkannya ke dalam cincin spasialnya dan mengeluh, apakah kamu pikir kamu adalah Raja Bajak Laut? Hanya satu kalimat dan Anda ingin saya mencarinya. Petik 2. Dia sama sekali tidak mengingat peta kuno ini. Wos. Benteng itu dilalap api. Jun Changqiao pergi bersama murid-muridnya. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, menyingkirkan kejahatan untuk orang-orang 2. Anda telah memperoleh 500 poin kontribusi. Petik 2. Ding. Poin kontribusi, 19.505.000. Petik 2. Jun Changqiao tercengang dan berkata, sebenarnya ada 2 misi untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Ketika dia memusnahkan benteng Heifeng, dia menyelesaikan misi sekali. Sekarang, dia memusnahkan benteng Lingshan lagi. Itu benar-benar tak terduga. Sistem berkata, jika ada 2 misi tingkat epik, pasti ada misi tersembunyi juga. Apakah akan ada 3, 4, 5? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, tuan rumah perlu menjelajahi ini sendiri. Saya tidak akan memberitahu Anda meskipun saya tahu. F***, jika ada bandit di jalan itu, dia akan memilih jalan itu. Ini adalah sesuatu yang Jun Changqiao katakan dengan santai. Tapi, dia telah menerapkannya saat dia menyelesaikan tugas membersihkan dunia dari kejahatan. Wos, setelah berjalan beberapa ratus mil, benteng bandit di Gunung Tanpa Nama dibakar menjadi abu. Semua bandit yang telah melakukan kejahatan juga dibunuh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, menyingkirkan kejahatan untuk orang-orang 3. Anda telah memperoleh 500 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi, 24.505.000. Petik 2. Memang, Jun Changqiao sangat gembira. Selama saya melenyapkan bandit-bandit ini, saya bisa menyelesaikan misi menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Dari misi pertama, kedua, dan ketiga, ini lebih seperti serangkaian misi. Mencari, lanjutkan pencarian. Awalnya, dia akan berpartisipasi dalam simposium seni bela diri Gunung Hua. Namun, setelah Jun Changqiao menemukan fitur khusus dari misi tersembunyi, dia mengalihkan perhatiannya ke bandit. Sayangnya, setelah mencari beberapa ratus mil di Hurricane Wolf King dan mendaki beberapa gunung, dia hanya menemukan satu kelompok bandit. Ding, selamat kepada tuan rumah karena menyelesaikan misi tersembunyi, menyingkirkan kejahatan untuk orang-orang 4. Anda telah memperoleh 500 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi, 29.505.000. Petik 2. Setelah menghilangkan kekuatan jahat ketiga, Jun Changqiao menerima hadiah lain. Ini membuatnya sangat senang, terlalu mudah untuk mendapatkan poin kontribusi. Jika itu, menyingkirkan kejahatan untuk orang-orang, saya tidak perlu melakukan apapun di masa depan. Saya hanya bisa mencari bandit dan membunuh mereka. Hari berikutnya, Jun Changqiao memimpin murid-muridnya dan terus mencari bandit dan bandit di pegunungan. Dia tidak sabar menunggu mereka datang dan merampoknya. Semua orang mencoba yang terbaik untuk bersembunyi dan bahkan berdoa agar mereka tidak ditemukan ketika mereka bepergian. Metode pencarian aktifnya cukup menakjubkan. Kerja keras terbayar. Jun Changqiao menemukan sekelompok bandit lain di gunung lain. Kelompok itu cukup besar, dengan lebih dari 500 bandit. Kultivasi pemimpin bandit itu cukup bagus. Dia benar-benar telah mencapai tingkat tahap 1 Wusong. Di aula benteng, Jun Changqiao duduk di kursi kulit harimau dan menyilangkan kakinya. Dengan kultivasi seperti itu, mengapa kamu tidak menemukan pekerjaan yang layak dan menjadi bandit? Tidakkah kamu pikir kamu menganiaya dirimu sendiri? Pemimpin bandit adalah seorang pria parubaya. Meskipun pedang tepi dingin Li King yang ada di lehernya, dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, kamu bisa membunuhku atau memotongku sesukamu. Oh, Jun Changqiao cukup terkejut. Meskipun orang ini adalah seorang bandit, dia tidak memiliki aura kekerasan. Sebaliknya, dia memberikan perasaan bahwa dia adalah seorang prajurit. Jun Changqiao menggosok hidungnya dan berkata, kamu seorang prajurit. Sedikit rasa sakit muncul di mata pemimpin bandit itu, tapi dia dengan mudah menutupinya. Dia berkata, jika saya seorang tentara, bagaimana saya bisa menjadi bandit di sini? Pemimpin sekte, Jiang Ya berkata,
Meskipun kelompok bandit ini lemah, mereka sangat disiplin. Jelas bahwa mereka telah menjalani pelatihan militer yang ketat. Jun Changxiao memandang pemimpin bandit itu dan mengusap dagunya. Jadi, orang ini bukan hanya seorang prajurit. Dia bahkan mungkin seorang jenderal. Jiang Ya berkata, seorang jenderal menjadi bandit. Ini adalah pria yang punya cerita. Jun Changqiao berdiri dan berjalan ke arah pemimpin bandit itu. Dia berkata, ketika saya masuk, saya tidak melihat mayat atau noda darah. Anda seharusnya tidak menjadi salah satu dari bandit yang tidak berperasaan itu, kan? Saya tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Saya hanya membunuh pejabat tinggi dan bangsawan yang merugikan rakyat jelata. Pemimpin bandit itu berkata dengan bangga. Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi, kamu adalah seorang bandit yang mencuri dari orang kaya untuk membantu orang miskin. Maaf atas kesopanannya. Pemimpin sekte, Li Qingyang menggunakan telepati dan berkata, orang ini seharusnya tidak menjadi orang yang keji. Mengapa kamu tidak membiarkannya pergi? Jun Changqiao berkata, sekte ini masih kekurangan lebih dari 2.000 murid. Tidak mungkin membiarkan dia pergi. Tidak peduli apa, kita harus membawanya untuk digunakan sendiri. Itu ide yang bagus. Li Qingyang setuju. Jun Changqiao memandang pemimpin bandit dan berkata, menjadi bandit di pegunungan benar-benar agak sulit bagi dirimu sendiri. Bergabunglah dengan sekte tulang besi saya dan lakukan sesuatu yang besar dengan saya. Sekte tulang besi. Pemimpin bandit tercengang dan berkata, apakah Anda berbicara tentang sekte tulang besi? Reputasi sekte tulang besiku begitu tinggi sehingga bahkan para bandit yang berada ribuan mil jauhnya pernah mendengarnya. Jun Changqiao berkata, itu benar. Kamu menyebut dirimu kursi ini, mungkinkah kamu adalah pemimpin sekte kedua dari sekte tulang besi, Jun Changqiao? Kata pemimpin bandit itu. Cek. Jun Changqiao berkata, kamu bahkan tahu bahwa aku adalah pemimpin sekte kedua, sepertinya kamu banyak bertanya. Pemimpin bandit berkata, Anda membawa sekelompok murid dan membunuh jalan Anda ke Kabupaten Huayang, menghancurkan 4 sekte jahat berturut-turut. Saya mengagumi orang yang sopan yang membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan, jadi saya secara alami akan bertanya-tanya. Petik 2. Orang yang sopan, Jun Changqiao tidak berani menerimanya. Apakah itu menghancurkan sekte jahat atau melenyapkan para bandit? Alasan sebenarnya bukanlah untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Karena kamu sangat mengagumiku, mengapa kamu tidak bergabung dengan sekte tulang besi? Kata Jun Changqiao. Pemimpin bandit berkata, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah pemimpin sekte tulang besi? Petik 2, Jun Changqiao segera pingsan, keluarga Long tidak mempercayainya, dan para bandit juga tidak mempercayainya. Saya, pemimpin sekte, telah tertipu. Pah, segel pemimpin sekte ditekan di atas meja. Jun Changqiao mengambil kertas itu, menunjuk ke segel di atasnya, dan berkata, apakah kamu percaya padaku sekarang? Pemimpin bandit berkata, segel pemimpin sekte semacam ini, kota dapat membuat 4 atau 5 dari mereka untuk 1 perak, bahkan segel giok kekaisaran dapat ditiru. Mulut Jun Changqiao berkedut. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Sun Wukong mengeluarkan semua jenis token penerus Kaisar Agung, dia merasa bahwa tidak terlalu sulit untuk membuat segel pemimpin sekte palsu di dunia lain. Jika kamu percaya padaku, maka kamu adalah pemimpin sekte tulang besi. Kata Jun Changqiao. Pemimpin bandit berkata, saya mendengar bahwa tulang besi memiliki semacam teknik bela diri tipe kekuatan spiritual yang dapat digunakan terus-menerus. Siu. Aliran cahaya berbentuk bulan sabit melesat di udara dan terbang keluar dari aula, menabrak dinding gunung. Jun Changqiao menarik tangannya dan berkata, kamu sedang membicarakan langkah ini. Mata pemimpin bandit itu melebar. Secara alami, dia tahu bahwa lawannya menggunakan keterampilan bela diri tipe kekuatan spiritual. Untuk dapat menebas begitu banyak dari mereka sekaligus, dan kekuatannya begitu kuat, itu pasti sama dengan rumor. Saya mendengar bahwa ada seorang murid dari sekte tulang besi yang memiliki tubuh yang sangat kuat. Dia bahkan memenangkan turnamen besar wilayah Azure Sun. Bang. Jun Changqiao mengangkat tinjunya dan meninju dada Xiao Ziji beberapa kali. Apakah kamu berbicara tentang dia? Pemimpin bandit itu tercengang. Pukulan orang ini memiliki kekuatan setidaknya 100.000 kilogram. Tidak hanya itu, martial cultivator mengambilnya secara langsung, dia bahkan tidak mundur selangkah. Seberapa kuat tubuh fisiknya? Pemimpin bandit itu menangkupkan tangannya dan berkata, jika Master Sekte Jun tidak keberatan, Sue ini bersedia mengikutimu. Faktanya, ketika Jun Changqiao mengatakan bahwa dia adalah Master Sekte dari Sekte Tulang Besi, dia sedikit yakin.
Bagaimanapun, penggarap bela diri ini masih sangat muda dan kuat, yang cocok dengan informasi yang dia dengar. Selama periode waktu ini, pemimpin bandit telah bertanya-tanya tentang Sekte Tulang Besi. Dia belajar tentang segala macam hal, terutama Sekte Pemusnahan Iblis, yang membuatnya semakin mengagumi mereka. Karena mereka ingin merekrutnya, dia pasti mau bergabung. Jun Changqiao meminta Li Qingyang untuk menyingkirkan pedangnya dan mengeluarkan formulir entry, nama. Sue Rengui, Jenderal kuno Huaxia yang terkenal. Hanya karena nama ini, aku akan membawamu masuk. Pak. Jun Changqiao mencap formulir masuk secara langsung. Setelah mendengar pemberitahuan tentang penambahan murid dan poin kontribusi, dia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid dari Sekte Tulang Besi. Mengambil Wuzong, sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dari aura arogan yang dia keluarkan, dia pasti seorang prajurit yang telah bertarung di medan perang. Serigala Reader Hall kebetulan kekurangan seorang pemimpin. Jika dia mampu, akan baik untuk membiarkan dia menjadi pemimpin. Cukup, Sue Rengui menangkupkan tangannya dan berkata, salam, pemimpin sekte. Menjadi bandit adalah langkah tak berdaya. Sekarang dia telah bergabung dengan klan tulang besi, yang menjadi terkenal, itu adalah pilihan yang bijaksana. Lebih dari 500 bandit dengan tingkat budidaya rendah mengelilingi aula dengan 3 lapis tombak di tangan mereka. Dalam keadaan normal, senjata standar para bandit adalah pedang bercincin besar, tetapi orang-orang ini menggunakan tombak atau tombak. Jelas bahwa mereka lebih seperti tentara yang terlatih secara profesional. Sekelompok sampah. Ye Xingchen memegang pedangnya dan berdiri di pintu. Matanya yang dingin dipenuhi dengan penghinaan. Selama pemimpin sekte memberi perintah, dia akan memastikan bahwa kumpulan sampah ini akan mati dan kembali ke tempat barang rongsokan sesegera mungkin. Kaisar malam itu kuat. Sayangnya, setelah menunggu lama, dia tidak menerima pesanan. Ye Xingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya, ini tidak seperti gaya pemimpin sekte. Gaya apa? Ketika dia memasuki wilayah kekuatan jahat, selama dia melihat orang yang tidak bersalah mati secara tragis, dia akan berkata dengan tegas, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Letakkan senjatamu. Sue Rengui berjalan keluar dari aula dan berteriak dengan suara yang dalam. Bawahan mendengarkan perintah bos mereka dan melemparkan senjata mereka ke tanah. Ketaatan dan disiplin mutlak semacam ini, siapa yang akan percaya bahwa mereka adalah bandit? Kakak beradik, Sue Rengui berkata, saya telah bergabung dengan Ironbone. Jika ada di antara Anda yang bersedia mengikuti saya, maka tetaplah dan cari pekerjaan yang lebih baik. Anda dapat pergi sekarang. Dia bergabung dengan Ironbone. Apa yang sedang terjadi? Meskipun semua orang terkejut, mereka masih berteriak, kemanapun bos pergi, kami akan pergi. Karena bos telah bergabung dengan Ironbone, kami juga bersedia untuk bergabung. Pak, Li Qingyang meletakkan meja di luar, dan Xiao Ziji meletakkan kursinya. Jun Changqiao duduk dan berkata, kalau begitu cepat dan daftar satu persatu. Ding, anggota sekte, 20.155.000. Petik 2, ding, poin kontribusi sekte, 19.525.000. Petik 2. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Setelah menerima lebih dari 500 bandit terlatih, jumlah anggota meningkat dari 2014 menjadi 2.525. Dia juga telah memperoleh 511 poin kontribusi, meningkatkan poin kontribusinya dari 2.950 menjadi 3.461. Jun Changqiao berpikir, simposium seni bela diri di Gunung Hua ini cukup bermanfaat. Hufet, benteng gunung terbakar di bawah api. Api dinyalakan oleh Sue Rengui, karena bergabung dengan Ironbone berarti memulai dari awal, dan identitas bandit sudah ketinggalan zaman. Ceritakan kisahmu pada kami, Jun Changqiao berkata dalam perjalanan menuruni gunung. Sue Rengui ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, pemimpin sekte menebak dengan benar, saya bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga seorang jenderal. Kenapa kamu menjadi bandit? Karena, Sue Rengui berhenti dan mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sangat berani, saya menjadi pembelot. Li Qingyang dan yang lainnya terkejut. Baru saja, dia dipegang oleh pedang dan bisa mati kapan saja, tetapi dia masih bisa bertindak seperti manusia besi. Tapi sekarang, dia menjadi pembelot. Ini benar-benar tidak terduga. Mengapa kamu menjadi pembelot? Jun Changqiao bertanya. Sue Rengui berkata, karena saya menerima perintah untuk membantai sebuah kota yang penuh dengan orang-orang biasa. Kamu pikir itu kejam, jadi kamu lari. Betul sekali. Sifat seorang prajurit adalah mengikuti perintah.
Jun Changqiao berkata, sebagai seorang jenderal tentara, Anda tidak mengikuti perintah dan pergi. Anda seharusnya tidak melakukan itu. Jadi, saat aku melepas armorku, aku tidak lagi layak disebut prajurit. Mata Sue Rengui dipenuhi dengan emosi yang rumit, tetapi tidak ada penyesalan. Jika dia bisa kembali ke masa lalu dan memilih lagi, dia tetap tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah, dan orang-orang itu berasal dari negaranya sendiri. Tugas seorang prajurit adalah melindungi negara. Menggunakan senjata untuk membunuh orang yang dia lindungi adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Perintah militer itu seperti gunung, jika dia tidak mengikutinya, dia akan dipecat dan dihukum. Jadi, dia hanya bisa memimpin sekelompok bawahan yang dipercaya untuk menjadi pembelot, dan kemudian menduduki gunung, menjadi bandit yang membunuh orang kaya untuk membantu orang miskin. Ini adalah cerita Sue Rengui, seorang pria yang lebih suka melawan sifat seorang prajurit dan menjadi bandit daripada menggunakan senjata untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Aku harap kamu bisa mengikuti perintah dan tidak menjadi pembelot lagi, kata Jun Changqiao. Sue Rengui berkata dengan serius, selama pemimpin sekte tidak membunuh orang yang tidak bersalah, saya bersedia melewati air dan menginjak api untuk tulang besi sampai kematian saya. Dia pasti tidak bisa membawa terlalu banyak orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekte. Jun Changqiao melemparkan token tulang besi ke Sue Rengui dan membiarkan dia memimpin anak buahnya kembali ke tulang besi terlebih dahulu. Token tulang besi diukir dengan kata-kata, tulang besi pantang menyerah. Dia telah menemukan pandai besi untuk membuatnya di kota Qingyang untuk mewakili identitas sektenya. Pemimpin sekte, Jiang Ya berkata, Sue Rengui adalah pemimpin yang berbakat. Dia bisa menjadi pemimpin dari Aula Penunggang Serigala. Aku juga punya rencana ini. Jun Changqiao terdiam sejenak, lalu berkata, namun, itu akan tergantung pada penampilannya. Dia baru saja diterima di sekte, jadi ada periode pengamatan. Jika dia puas, dia pasti akan diberikan kepada pemimpin. Semua orang terus berjalan menuju Gunung Hua. Dalam perjalanan, mereka secara alami tidak lupa untuk mencari bandit. Huf-hufet, api yang mengamuk menyala. Organisasi bandit lain yang penuh kejahatan dihancurkan oleh Jun Changqiao dan murid-muridnya. Ketika dia berjalan menuruni gunung, sebuah pemberitahuan terdengar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena menyelesaikan misi tersembunyi, menyingkirkan kejahatan untuk orang-orang 5. Anda telah menerima 500 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 39.615.000. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan rangkaian misi, menyingkirkan kejahatan untuk rakyat. Anda telah menerima 1000 poin kontribusi dan gelar prajurit ksatria. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 49.615.000. Petik 2. Brengsek. Jun Changqiao tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Seperti yang dia duga, menyingkirkan kejahatan untuk orang-orang adalah serangkaian misi, tetapi dia tidak berharap untuk menerima 1000 poin kontribusi, apalagi gelar. Jun Changqiao buru-buru membuka panel atribut. Pemimpin sekte, Jun Changqiao, ada tambahan, pejuang kesatria, tambahan. Mengetuk namanya, panel atribut kecil muncul. Tuan rumah, Jun Changqiao. Keberuntungan, 1. Judul, Pangeran Kecil Pengeluaran. Atribut judul, keberuntungan plus 1. Judul yang tersedia, prajurit ksatria, ganti. Mengetuk ganti. Judul berubah dari Little Prince of Expense menjadi Chivalrous Warrior. Nilai keberuntungan berubah dari sebelumnya 1 menjadi 5. Jun Changqiao berkata dengan terkejut, gelar ini menambah begitu banyak nilai keberuntungan. Sistem berkata, jadi melakukan perbuatan baik akan dihargai. Jun Chang berkata sambil tersenyum, sekarang setelah kita menyelesaikan rangkaian kuis ini, apakah itu berarti kita tidak akan diberi hadiah ketika kita membunuh bandit di masa depan? Betul sekali. Sistem berkata, petik 2, petik 2. Jun Changqiao sedikit pusing. Alangkah baiknya jika tidak ada batasan. Karena misinya adalah prajurit ksatria, ksatria-ksatria, ksatria-ksatria, ksatria-ksatria. Ksatria-ksatria-ksatria prajurit, ksatria-ksatria-ksatria dan saleh. Pada akhirnya, dia masih menghancurkan mereka dan mengambil semua aset mereka. Jun Changqiao meningkatkan jumlah senjata yang bisa dia sempurnakan secara maksimal dan menyempurnakannya dalam satu klik. Dalam perjalanan ke pegunungan 10.000 binatang, ia memperoleh banyak besi dingin.
Masih ada ratusan pedang cahaya dingin kelas menengah di cincin interspatialnya. Jun Changqiao tidak berencana untuk memberikan senjata ini kepada murid-muridnya untuk saat ini. Dia tidak akan menyediakan fasilitas dasar dan sumber daya seni bela diri untuk murid-muridnya. Tetapi item yang lebih tinggi dan terbatas, seperti batu roh dan pedang cahaya dingin, secara alami perlu ditukar dengan kerja keras. Gunung Hua, energi spiritualnya tidak terlalu kuat, tetapi pemandangannya sangat indah. Terutama awan dan kabut yang menyelimuti setengah jalan ke atas gunung, membuat orang-orang merasa seperti berada di negeri dongeng. Di kaki gunung, banyak tetua sekte membawa murid-murid mereka dari segala arah. Mereka berkumpul di ruang terbuka, dan ada sebanyak 6 hingga 700 dari mereka. Mereka dengan hangat menyapa kenalan mereka. Patriark Wang, kita sudah lama tidak bertemu. Patriark Sun, auramu menjadi lebih kuat lagi. Kurasa kultivasimu telah meningkat pesat. Kamu merayuku. Kata-kata sopan tidak ada habisnya, tetapi tidak diketahui apakah itu tulus atau tidak. Kompetisi seni bela diri sekte diadakan di gunung, jadi mengapa mereka berkumpul di kaki gunung? Karena acara akbar semacam ini memiliki segmen di masa lalu, dan itu untuk melihat sekte mana yang bisa mencapai puncak gunung lebih dulu. Mereka semua ahli, jadi mengapa mereka bersaing dalam panjat tebing? Sedikit yang mereka tahu bahwa dahulu kala, banyak master formasi sekte telah bersama-sama mendirikan barisan yang mengesankan di tangga panjang dari kaki gunung ke puncak. Biasanya, arai disembunyikan dalam kegelapan dan tidak dapat dideteksi. Setiap kali kompetisi seni bela diri sekte diadakan, itu akan diaktifkan. Para pembudidaya bela diri yang mendaki gunung harus menanggung kekuatan penghalang yang kuat. Semakin tinggi kultivasi, semakin kuat kekuatan penghalang. Pada awalnya, ini adalah hal kecil yang dibuat oleh beberapa tetua karena kebosanan. Karena jumlah sekte yang berpartisipasi meningkat, itu menjadi segmen penting. Sejujurnya, kompetisi seni bela diri sekte, itu sebenarnya acara besar dengan sifat kompetisi. Kekuatan yang datang untuk berpartisipasi secara alami tidak akan tertinggal dari yang lain. Oleh karena itu, segmen pendakian jelas merupakan kompetisi terbuka dan tidak ada yang mau tunduk pada yang lain. Saat mereka mengobrol, Patriark Sun tersenyum dan berkata, Patriark Wang, sekte kami selangkah di belakang dalam kompetisi seni bela diri terakhir. Kali ini, kami pasti akan selangkah di belakang sekte Anda. Hahaha, Patriark Wang tersenyum dan berkata, itu sulit dikatakan. Saat semua orang sedang berbicara dan menunggu, para murid istana Miao Hua yang dipimpin oleh Si Jingxuan tiba dan segera menjadi pusat perhatian semua orang. Setidaknya ada 20 hingga 30 sekte kelas 5 yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Gunung Hua, tetapi hanya ada sedikit sekte kelas 4. Adapun sekte kelas 3, tidak ada atau hanya satu di masa lalu. Terus terang, itu adalah sekte yang skalanya tidak terlalu besar. Lier, Si Jingxuan berkata, apakah Master Sekte Jun ada di sini? Tidak, Li, melihat sekeliling dan tidak melihat murid Jun Changqiao atau tulang besi. Dia segera menghela nafas lega. Dia tidak ingin kepala istana terlalu banyak berinteraksi dengan Jun Changqiao. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan datang? Si Jingxuan bergumam dengan sedikit kesedihan dalam suaranya. Li, berkata, tulang besi hanya sekte kelas 7. Mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekte. Adalah bijaksana untuk tidak datang. Setiap orang, pada saat ini, bidikan besar sekte kelas 4 berkata dengan keras, hampir semua orang ada di sini. Kita bisa naik gunung bersama. Ayo, semua orang setuju, mendesah. Si Jingxuan menghela nafas dengan pahit dan memimpin para murid naik gunung. Berdengung, begitu mereka menginjak langkah pertama, riak samar muncul. Tembakan besar dan murid dari berbagai sekte bergabung ke dalam barisan secara teratur dan mulai mendaki gunung. Yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan berdeguk. Pada awalnya, mereka masih bisa berjalan seolah-olah mereka sedang terbang, tetapi saat mereka naik lebih tinggi dan lebih tinggi, kecepatan mereka secara bertahap melambat dan dahi mereka sedikit banyak meneteskan keringat. Memperkecil, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang dari berbagai sekte berada dalam barisan di jalur pegunungan yang berkelok-kelok. 2 jam, semua orang hanya mencapai titik tengah gunung. Namun, saat mereka terus mendaki, Jun Changqiao dan murid-muridnya perlahan tiba di kaki gunung. Tuan Sekte, Jiang Ya mendongak dan berkata, mereka naik. Ayo pergi. Jun Changqiao memimpin murid-muridnya menaiki tangga. Begitu mereka melangkah ke tangga dan bergabung ke penghalang, dia berkata dengan terkejut, ada barisan. Suara mendesing. Pada saat ini,
pasukan khusus yang berdegup menyebar. Li Qingyang berkata dengan sungguh-sungguh, Master Sekte, aura ini sangat mirip dengan gravitasi di lantai pertama menara pengalaman. Betul sekali, kata Jun Changqiao. Jiang Ya berkata, siapa yang akan begitu bosan untuk mengatur barisan di tangga? Jun Changqiao melihat ke atas dan melihat para penggarap bela diri yang telah mencapai titik tengah gunung. Dia bergumam, jika saya tidak salah, ini harus menjadi ujian kompetisi seni bela diri Gunung Hua untuk melihat siapa yang bisa mencapai puncak lebih dulu. Cek, Ye Xingchen berkata dengan jijik, kekuatan ini jauh lebih lemah daripada menara pengalaman. Akan mudah untuk mencapai puncak. Tepuk, Jun Changqiao bertepuk tangan dan menyeringai. Jadi, sudah waktunya tulang besiku pamer. Ternyata susunan yang dipasang di tangga Gunung Hua memiliki kekuatan pembatas yang sama dengan gravitasi menara pelatihan. Tidak mengherankan bahwa para penggarap bela diri dari berbagai sekte merasa semakin sulit untuk mendaki, membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai titik tengah. Jun Changqiao, yang berjalan seperti siput atau lembu, baru saja memimpin murid-muridnya ke dalam barisan dan menginjak langkah pertama ketika mereka merasakan gaya gravitasi menembus udara. Sejujurnya, mereka hanya merasakan gaya gravitasi. Tetapi tekanan yang dihasilkannya hampir tidak ada apa-apanya. Gravitasi di tingkat pertama menara pelatihan 10 kali lebih kuat, dan gravitasi di sini paling banyak 5 kali lebih kuat. Jadi, itu tidak layak disebut sama sekali. Menatap penggarap bela diri dari berbagai sekte yang mendaki gunung, Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan berkata, kejar mereka dan lewati mereka. Ya, para murid menerima perintah dan melangkah maju. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang terbang. Belum lagi para murid elit ini, bahkan Li Tiantian, Sima Zongda, dan yang lainnya dapat dengan mudah mendaki gunung. Lagi pula, mereka biasanya pergi ke tingkat pertama menara pelatihan untuk berlatih selama 2 hingga 4 jam. Karena kepribadian mereka, Li Qingyang dan Xiao Ziji mendaki gunung dengan kecepatan sedang. Jika Su Xiaomo dan Li Fei hadir, mereka pasti sudah mendaki gunung sejak lama. Jun Changqiao mengagumi awan dan tebing Gunung Hua di sepanjang jalan. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dunia ini kaya akan spirit Qi, dan gunung serta sungai yang dipelihara tidak ada bandingannya dengan yang ada di bumi. Petik 2. Dengan setiap langkah yang mereka naiki, gaya gravitasi mendesing. Ekspresi Jun Changqiao dan Jiang Ya tidak berubah. Mereka menaiki tangga satu per satu. Dapat dikatakan bahwa mereka stabil. Dalam hal kecepatan, itu akan memakan waktu paling lama 10 menit untuk mengejar ketinggalan dengan penggarap bela diri yang selangkah lebih maju. Lalu ada berbagai kekuatan yang berpartisipasi dalam sekte. Pada saat ini, meskipun mereka telah naik setengah jalan, wajah mereka memerah dan napas mereka cepat. Berbagai bidikan besar terlihat sangat tenang, tetapi di dalamnya cukup tidak nyaman. Gaya gravitasi 5 kali di sekitar tangga memberikan tekanan sesuai dengan budidaya seniman bela diri. Penggarap bela diri tingkat tinggi tidak lebih lemah dari penggarap bela diri tingkat rendah. Tuan Istana, Lier berkata, apakah kamu baik-baik saja? Karena dia harus memanjat sambil mendukung Palace Master, dia sudah bermandikan keringat. Si Jingxuan berkata, aku baik-baik saja. Dia benar-benar baik-baik saja karena napasnya stabil dan tidak ada fluktuasi di wajahnya. Lier tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berkata, meskipun Nyonya Istana memiliki penyakit mata dan terlihat sangat halus, dia memiliki tekad yang besar. Kekuatan penghalang tidak dapat melakukan apapun padanya. Hanya saja, seperti terakhir kali, saya dan rekan-rekan murid saya akan menyeret mereka ke bawah lagi. Istana Bunga yang menakjubkan telah berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekte sebelumnya. Pada saat itu, si Jingxuan juga benar-benar mengabaikan gravitasi. Sayangnya, para murid semua kelelahan. Meskipun Lier dan murid-murid lainnya telah memperoleh beberapa pengalaman, mereka hanya sedikit lebih baik dari kelompok sebelumnya. Mustahil bagi mereka untuk mendaki sampai ke puncak gunung dalam sekali jalan. Si Jingxuan menghela nafas dan berkata, Master Sekte Jun tidak datang. Rasanya sangat membosankan. Tuan Istana, Lier berkata, untungnya, orang itu tidak datang. Kalau tidak, saya khawatir dia sudah lama lumpuh di tangga. Meskipun dia mengakui kekuatan Jun Changqiao dan murid-murid tulang besi, itu adalah pertama kalinya mereka harus menanggung perlawanan dan mendaki setengah jalan ke atas gunung. Mereka pasti sudah kelelahan sejak lama. Si Jingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Jun luar biasa. Mungkin mendaki gunung di sini tidak sulit baginya. Petik 2, Lier benar-benar terdiam. Mereka hanya berinteraksi beberapa kali, tetapi kepala istana sudah sangat memperhatikannya dan memiliki harapan yang tinggi untuknya.
Celepuk. Saat itu, seorang kultivator bela diri yang berjalan di depan duduk di tangga dengan kaki goyah. Dia terengah-engah dan berkata, aku tidak bisa melanjutkan, aku harus istirahat sebentar. Sungguh tidak berguna. Patriark sekte itu sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan memelototi muridnya ketika dia melihatnya pingsan terlebih dahulu. Dia tidak berani menegur terlalu banyak karena dia harus menanggung tekanan gravitasi juga. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa mengatur napas dan pingsan juga. Akan ada batas untuk bertahan 5 kali gravitasi. Dalam periode waktu berikutnya, semakin banyak pembudidaya bela diri runtuh di tanah, tidak mampu menahan tekanan dan tertinggal. Beberapa murid dari sekte maju masih mengertakkan gigi dan gigi. Meskipun setiap langkah sangat sulit, mereka masih mencoba yang terbaik untuk mengatasinya dan melampaui diri mereka sendiri. Saat ini, mencapai puncak gunung bukan lagi untuk kemuliaan sekte, tetapi untuk martabat mereka sendiri. Patriark Matahari. Patriark Wang naik 2 langkah lagi dan tertawa, ada banyak murid dari sekte Anda yang tertinggal. Tampaknya itu tidak sebagus sesi sebelumnya. Patriark Song marah di dalam hatinya, tetapi dia juga berkata, ada juga banyak murid dari Patriark Wang yang tertinggal. Kita sama. Patriark Wang berkata, menurut pendapat saya, kali ini sekte air Azure saya akan selangkah lebih maju dari sekte giok biru Anda dan mencapai puncak gunung terlebih dahulu. Kami baru setengah jalan, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Patriark Song berkata dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia menaruh semua pikirannya untuk mendaki gunung, bersumpah untuk menekan sekte air Azure dan mencapai puncak terlebih dahulu. Patriark Wang juga sama. Apa yang disebut pendakian ini sebenarnya semacam kompetisi. Sekte dari tingkat yang sama pasti tidak akan merendahkan diri lebih rendah dari yang lain. Sebaliknya, mereka ingin membuktikan bahwa mereka lebih kuat dari pihak lain. Tentu saja, di tangga yang sangat panjang ini, yang memimpin adalah sekte kelas 4. Dari patriark hingga para murid, setidaknya 50 hingga 60 langkah dari sekte peringkat kedua. Jangan meremehkan jarak ini, bahkan jika mereka berhenti untuk beristirahat, masih butuh banyak waktu bagi para pembudidaya bela diri di belakang untuk mencapai puncak sambil menahan gravitasi. Demikian pula sekte kelas 4, Istana Bunga Mistik telah tertinggal di belakang banyak sekte kelas 5 karena melemahnya murid-murid mereka. Itu tidak bisa dihindari. Sekte yang didominasi wanita pasti tidak akan sebanding dengan pembudidaya bela diri pria dalam hal stamina dan daya tahan. Kepala keluarga. Di depan adalah murid pribadi dari sekte tinggi Qian kelas 4. Dia melihat kembali ke para pembudidaya bela diri yang tertinggal jauh di belakang dan berbicara dengan susah payah, kami akhirnya akan mencapai puncak terlebih dahulu. Master Istana Sekte Tinggi Qian berkata dengan bangga, selama tidak ada sekte kelas 3 yang terlibat, kami yakin 90%. Dia telah membawa murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam Huasan Martial Discuss berkali-kali dan telah mencapai puncak Huasan sebagai peringkat kedua. Bahkan jika mereka kalah, itu adalah sekte kelas 3. Kali ini, tanpa partisipasi sekte kelas 3, mereka akhirnya bisa mencapai puncak terlebih dahulu. Sekte Tinggi Qian mungkin masih memimpin, tetapi mereka juga dipengaruhi oleh gravitasi. Saat mereka naik lebih tinggi, kecepatan mereka secara bertahap menurun. Aku tidak tahan lagi, aku tidak tahan lagi. Ini lebih melelahkan daripada melawan binatang buas selama 3 hari 3 malam. Ini, formasi di tangga Huasan memang layak untuk reputasinya. Semakin banyak pembudidaya bela diri runtuh di tangga karena kelelahan. Mereka menarik napas dalam-dalam, dan kaki mereka terasa seberat timah. Sulit bagi mereka untuk melanjutkan pendakian tanpa istirahat. Pada saat ini, seorang pembudidaya bela diri di akhir mendengar langkah kaki datang dari bawah. Dia mendongak dengan susah payah. 1 2 3 4, gedebuk, 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 petik 2. 2, 2, 3, 4, gedebuk, gedebuk, gedebuk. 3, 2, 3, 4, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Ya dewa, kultivator bela diri yang tertinggal lebih dulu dan duduk lumpuh di tanah, matanya tiba-tiba menjadi bulat-bulat, kedua telinganya terangkat. Ketika seseorang sangat lelah dan masih bisa membuat ekspresi tercengang, itu berarti dia telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Kultivator bela diri yang tertinggal sekarang tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sekelompok pembudidaya bela diri mengenakan pakaian cerah, dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian putih yang meneriakkan slogan-slogan, mengambil langkah-langkah kecil menaiki gunung dengan tertib. Siapa? Jun Changqiao dan para murid tulang besi. Gerakan mereka disinkronkan, ekspresi mereka tidak berubah, dan mereka terlihat sangat santai. Jika mereka baru saja menaiki tangga,
itu akan dianggap normal, tetapi poin kuncinya adalah mereka sekarang sudah setengah jalan mendaki gunung. Untuk pembudidaya bela diri yang bisa naik ke titik ini, sudah sangat sulit bagi mereka untuk memanjat setiap langkah. Jun Changqiao memimpin murid-muridnya dan meneriakkan slogan-slogan saat mereka melangkah. Adegan itu benar-benar mengejutkan, benar-benar luar biasa. Kultivator bela diri yang lumpuh di tanah berusaha keras untuk mengedipkan matanya, memastikan bahwa dia tidak salah melihat. Sudut mulutnya berkedut saat dia berkata, siapa ini? 4, 2, 3, 4. Pada saat ini, Jun Changqiao memimpin murid-muridnya dan berjalan melewati mereka. Pada jarak sedekat itu, orang bahkan bisa melihat bahwa mereka memiliki senyum di wajah mereka. Ini, mereka masih bisa tersenyum. Atau, mungkinkah mereka mengabaikan kekuatan obstruktif dari arai? Mengejutkan, mengejutkan. Ini sangat mengganggu pembudidaya bela diri yang tertinggal lebih dulu. Ini baru permulaan. Hanya 100 langkah ke atas, Jun Changqiao memimpin murid-muridnya dan menyusul 30 hingga 50 pembudidaya bela diri yang lumpuh di tanah. Ya dewa, siapa mereka? Bagaimana mereka bisa mendaki gunung begitu cepat? Petik 2. Apakah karena aku terlalu lelah sehingga aku berhalusinasi? Para pembudidaya bela diri yang disusul semua menatap dengan mata terbuka lebar. Para pembudidaya bela diri yang bekerja keras di depan semua berbalik ketika mereka mendengar suara langkah kaki datang dari belakang. Ketika mereka melihat pemimpin Sekte Jun memimpin murid-muridnya mendaki gunung dengan tenang, mereka hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh. Sial, ini adalah monster, Jun Changqiao awalnya berencana untuk mendaki gunung dengan kecepatan normal, tetapi melihat bahwa para pembudidaya bela diri di depan sudah sangat dekat dengan puncak, dia memimpin murid-muridnya untuk meningkatkan kecepatan mereka. Hasil, semua murid dari sekte besar benar-benar tercengang. 1 2 3 4, 2, 2, 3, 4. Petik 2, petik 2. Saat slogan itu diteriakkan berulang-ulang, para murid mulai mendaki gunung dengan tertib. Segera, mereka telah melampaui hampir 60% pembudidaya bela diri yang telah mendaki gunung sebelumnya. Yang lebih buruk lagi adalah setelah naik ke ketinggian seperti itu, Jun Changqiao dan murid-muridnya hanya merasa sedikit panas. Mereka jauh dari berkeringat dan terengah-engah. Mereka terbiasa dengan 10 kali gravitasi, jadi berjalan di tangga dengan hanya 5 kali gravitasi seperti berjalan di tanah datar. Pada saat ini, jika Jun Changqiao memberi perintah bahwa siapapun yang mencapai puncak lebih dulu akan diberi batu roh alami, Kaisar Malam kita pasti akan bergegas dengan sekuat tenaga. Semakin banyak penggarap bela diri mendengar keributan itu dan menoleh untuk melihat tulang besi dan yang lainnya. Awalnya, mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, mereka sangat terkejut sehingga pikiran mereka berantakan, dan mereka semua jatuh ke tanah, tidak dapat berdiri lagi. Jun Changqiao memimpin murid-muridnya dan berjalan melewati kerumunan satu persatu. Segera, dia telah melewati 80% murid dan hanya berjarak 4 hingga 500 langkah dari Sekte Kian Tinggi. Li Er, yang sedang berjalan di depan, juga mendengar suara itu. Dia merasa itu sedikit familiar, jadi dia kembali dengan susah payah. Ekspresi wajahnya membeku. Itu dia, itu Jun Changqiao, Tuan Sekte. Li Qingyang berkata, orang-orang dari istana Miao Hua ada di depan. Jun Changqiao juga melihat mereka, jadi dia berkata dengan keras, murid, dengarkan. Tingkatkan kecepatanmu. Ya, berdebar. Petik 2. Li Qingyang dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka. Kaki mereka sering berganti-ganti, dan dalam waktu singkat, mereka telah menaiki 40 hingga 50 anak tangga. Para penggarap bela diri di belakang sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa kelompok penggarap bela diri ini masih dapat meningkatkan kecepatan mereka dan memanjat begitu cepat. Li Er, si Jingxuan berkata dengan gembira, sepertinya itu suara Sekte Master Jun. Li Er tidak mengatakan apa-apa. Melihat Jun Changqiao dan murid-muridnya mendaki ke puncak gunung telah membuatnya linglung. Sebelumnya, dia masih mengatakan bahwa Iron Bone akan tertinggal jika dia datang. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak ketinggalan, tetapi dia bahkan mengejar mereka meskipun dia selangkah terlambat. Apa ini? Itu benar, dia pura-pura keren dulu dan kemudian menamparkan wajah mereka. Sejujurnya, Master Sekte Jun tidak sengaja berpura-pura keren dan menamparkan wajah mereka. Dia hanya tidak menyangka akan ada barisan di puncak Gunung Hua. Tekanan gravitasi semacam ini adalah sesuatu yang digunakan murid Sekte Tulang Besi saya untuk berkultivasi setiap hari. Jika kita tidak bisa memanjat dan jatuh di belakang orang lain, maka itu benar-benar tidak masuk akal.
Karena itu, tindakan kepura-puraan yang tak terlihat adalah yang paling fatal. Tuan Istana Si, Jun Changqiao berjalan cepat dan berjalan berdampingan dengan Si Jingxuan. Dia mengubah kecepatan pendakiannya menjadi normal dan berkata, ada kemacetan lalu lintas di jalan, jadi saya terlambat selangkah. Macet, Si Jingxuan bingung. Jun Changqiao hanya dengan santai mengatakan dan tentu saja tidak akan menjelaskan. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, ada barisan di puncak tangga, dan ada kekuatan penghalang. Tuan Istana Si, apakah kamu lelah setelah naik ke ketinggian ini? Sudut mulut Lier berkedut sedikit. Ya, ada susunan, dan ada kekuatan penghalang. Tapi Anda dan murid-murid Anda terlihat seperti sedang berjalan-jalan. Apakah Anda harus begitu menakutkan? Si Jingxuan berkata dengan malu-malu, tidak terlalu lelah. Menyadari bahwa napasnya bahkan ketika dia berbicara, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, wanita ini tidak sederhana. Karena kamu tidak lelah, mengapa kamu dan aku tidak naik dulu dan melihat seberapa kecil gunung itu? Aku tidak lelah, tapi Lier dan yang lainnya lelah. Karena penyakit matanya, si Jingxuan akan sedikit merepotkan. Tanpa bantuan murid-muridnya, akan sangat sulit untuk mendaki ke puncak gunung. Nona Lier, Jun Changqiao berkata, saya melihat bahwa Anda tidak terlihat baik. Saya pikir Anda hampir mencapai batas Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan Jun membantu Tuan Istana Si ke puncak Gunung Hua? Tidak, Lier dengan tegas menolak. Namun, karena dia berbicara dengan paksa, ditambah dengan kejutan sebelumnya, kakinya tiba-tiba menjadi lunak dan dia ambruk di tangga. Tanpa dukungan Lier, si Jingxuan, yang akan mulai mendaki, tiba-tiba bergoyang. Desir, mata pemimpin sekte Jun tajam dan tangannya cepat. Dia buru-buru datang dan meletakkan lengannya di punggungnya dengan sopan. Tuan Istana Si, jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau aku membantumu ke puncak gunung? Ini, wajah kecil si Jingxuan memerah, dan dia berbisik, oke. Istana, Tuan Istana, Lier baru saja membuka mulutnya dengan susah payah ketika pemimpin sekte Jun membantu si Jingxuan menaiki tangga. Dalam waktu singkat, dia menarik diri darinya. Pria tercela, beraninya dia mengambil keuntungan dari Palace Master. Lier marah, tetapi karena tubuhnya yang lemah, dia hanya bisa menyaksikan Jun Changqiao menculik Palace Masternya. Di depan tangga menuju puncak gunung. Patriark dan murid dari Sekte Kian Tinggi masih bekerja keras untuk memanjat. Meskipun mereka berada di depan kekuatan lain, mereka berada di bawah tekanan gravitasi yang lebih tinggi. Pada saat ini, mereka berkeringat deras dan kaki mereka lemah. Hampir sampai. Sekte Kian Tinggi kita akhirnya bisa menjadi yang pertama mencapai puncak. Apa yang menjadi milik kita adalah milik kita. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Murid-murid dari Sekte Kian Tinggi mengertakkan gigi dan berjuang untuk memanjat. Bagi mereka, puncak gunung bisa terlihat dengan jelas. Itu adalah kehormatan tertinggi. Patriark Sekte Kian Tinggi juga sedikit bersemangat. Di masa lalu, dia selalu berada di belakang, menyaksikan Sekte kelas 3 mencapai puncak terlebih dahulu. Sekarang, roda keberuntungan telah berputar, dan akhirnya giliran dia. Tepat ketika mereka akan mencapai puncak, Patriark dari Sekte Kian Tinggi akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berteriak keras, melepaskan keluhan karena menjadi tempat kedua dalam beberapa tahun terakhir. Maaf, tiba-tiba, sebuah suara di telinganya mengganggu ventilasinya. Tolong beri jalan. Gan, ekspresi Patriark dari Sekte Kian Tinggi membeku, dan dia melihat ke samping. Di bidang penglihatannya, seorang pemuda tampan berbaju putih mendukung kepala istana dari Istana Bunga Ajaib, yang sangat cantik, saat mereka berjalan. Ya, mereka berjalan, dan, jenis yang tenang dan tenang. Patriark Sekte Kian Tinggi langsung tercengang, dan 1 miliar alpaka berlari liar di dalam hatinya. Bisakah seseorang memberitahu saya, apa yang sedang terjadi?